warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Agustin. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan yang saya ketahui tentang teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi ini merupakan pola pengembangan kalimat atau karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa yang ditulis secara kronologis dengan urutan waktu yang berurutan seperti dari awal, pertengahan, hingga akhir. Adapun turunan dari teks narasi ini, yang pertama ada cerita fabel, cerita fantasi, novel, hikayat, dan teks sejarah, begitupun dengan biografi dan kisah inspiratif lainnya. Tujuan teks narasi. Tujuan teks narasi ini yaitu membantu para pembacanya untuk memahami sebuah karangan cerita menjadi lebih jelas dengan hayalan dan imajinasi yang didapatkannya. Dan dengan demikian para pembaca dapat merasa bahwa mereka ada dalam cerita tersebut. Namun pada dasarnya teks narasi ini dibuat dengan tujuan memberi hiburan dan juga informasi kepada para pembaca. Nah, selanjutnya ada jenis dari teks narasi. Teks narasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada narasi ekspositoris, lalu yang kedua ada narasi artistik, lalu yang ketiga ada narasi sugestif. Untuk yang pertama, narasi ekspositoris ini merupakan teks karangan narasi yang menceritakan atau menyampaikan sebuah peristiwa yang nyata atau sebuah kejadian yang sedang terjadi. Itu penyampaian untuk penyampaian teks narasi ini biasanya disampaikan menjadi sebuah teks berita, itu dimana ada kejadian-kejadian yang disampaikan secara nyata, bukan sebuah kejadian yang dibuat-buat gitu. Lalu yang kedua ada teks narasi artistik, di mana teks narasi ini dibuat dengan tujuan menghibur para pembacanya. Di dalamnya pun terdapat cerita fiksi dan non-fiksi. Biasanya teks narasi artistik ini seperti teks cerpen ataupun teks novel, ya seperti yang tadi dijelaskan juga, di dalamnya itu terdapat unsur fiksi dan non-fiksinya. Lalu yang ketiga ada narasi sugestif, di mana narasi sugestif ini merupakan sebuah teks narasi yang dibuat dengan maksud terselubung atau ada pesan yang akan disampaikan kepada para pembacanya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, peristiwanya nyata dan imajinatif, di mana peristiwa nyata ini biasanya menceritakan tentang kejadian yang benar-benar terjadi, seperti kejadian bencana atau yang disampaikan dalam sebuah teks berita. Adapun bisa disampaikan dengan menggunakan imajinasi, di mana terkandung cerita-cerita fiksi di dalamnya seperti sebuah cerita fabel atau cerita-cerita rakyat, atau mungkin cerita-cerita karangan-karangan lainnya. Lalu yang kedua, menekankan kronologis peristiwa, di mana menekankan kronologis peristiwa ini cerita dari teks narasi ini disusun secara berurutan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan urutan waktu yang berurutan pula. Lalu yang ketiga ada konflik. Nah, konflik di sini biasanya bisa tentang perdebatan dalam sebuah cerita ataupun sebuah pendapat untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir ada memiliki pesan. Nah, dalam teks narasi ini biasanya ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh para penulisnya dan kepada para pembaca dengan maksud tertentu. Selanjutnya ada struktur dari teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Dalam orientasi ini penulis biasanya mulai mengenalkan para tokoh atau hubungan antar tokoh satu sama lain, dan juga penulis akan sedikit memberitahukan alur dari cerita yang akan disampaikan. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini biasanya bercerita tentang bukan bercerita sih, lebih ke para penulis menyampaikan konflik ataupun ada perdebatan di dalamnya, di mana nanti konfliknya akan berkembang menjadi sebuah klimaks dan menegangkan. Lalu yang selanjutnya ada konflik. Nah, untuk konflik di sini ialah sebuah permasalahan yang ada dalam komplikasi tersebut, komplikasi yang tadi dijelaskan, di mana dalam konflik ini pun nanti akan diceritakan tentang cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam komplikasi. Lalu yang terakhir ada koda, di mana kode ini merupakan sebuah ending
yang penulisnya akan menentukan apakah cerita ini akan berakhir dengan bahagia ataupun dengan sedih. Selanjutnya ada contoh dari teks narasi. Pada kesempatan kali ini yaitu adalah teks biografi dari Cut Nyadin. Cut Nyadin merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Kepulauan Aceh. Pada tahun 1880, Cut Nyadin bersama suaminya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun, pada tanggal 30 September 1893, tepatnya di kota Kutajara, rombongan Cut Nyadin menyerahkan diri kepada Belanda. Teku Umar atau suami dari Cut Nyadin secara diam-diam membuat rencana untuk menghancurkan pasukan Belanda. Akhirnya rencana tersebut berhasil melumpuhkan pihak Belanda. Pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar tewas dalam peperangan dan Cut Nyadin ditunjuk menjadi pemimpin pembela Indonesia dalam melawan Belanda. Cut Nyadin pun kemudian ditangkap dan dirawat di rumah sakit Belanda pada masa kemunduran Aceh. Pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 6 November 1908. Sekian penyampaian materi dari saya, yaitu materi tentang teks narasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian dan juga bagi saya sendiri khususnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekali lagi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Warna Sastra. Terima kasih.